40 tambah 40 berapa? 120. 120 itu berapa bulan? 4 bulan. Fayursalu ilaihil malak. Ketika janin berada di usia 4 bulan dalam kandungan, diutuslah malaikat kepadanya. Fayanfukhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Jadi seorang janin itu ruhnya ditiupkan ketika dia berada 4 bulan dalam kandungan. Summa yu'maru bikatbi ajalihi wa rizkihi asyakiyun huwa am sa'idun. Kemudian ditetapkanlah 4 perkara: ajalnya, rizkinya, bahagia atau sengsara. 2 yang pertama itu takdir. Artinya mutlak kewenangan Allah. Kapan Allah tetapkan ajalnya seseorang itu mutlak kewenangan Allah, manusia tidak bisa intervensi. Kalau Allah sudah tetapkan hari ini ada orang yang meninggal di jam 12 tepat, maka siapapun tidak bisa mengintervensi. Manusia hanya bisa menghindari sebab-sebab ajal, sebab-sebab kematian. Menghindar dari bencana itu salah satu usaha untuk menghindar dari kematian. Bukan berarti manusia bisa menghindari kematian, karena dimanapun berada pasti kematian akan menjumpainya. Maksud menghindari itu contoh, kalau ada kereta api lewat, kalau kita berjalan di tengah rel, ketabrak, ya mati. Tidak mungkin terus kita punya pemahaman, alah tak melaku di atas rel, kok naik ketabrak, nek rung wayahe nak ya ora mati. Itu pemahaman takdir yang konyol. Konyol kalau memahami takdir seperti itu, konyol. Kemudian rezeki. Begitu kita diciptakan oleh Allah, Allah sudah tetapkan rezekinya. Maka jangan takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Wong kita sudah diciptakan oleh Allah, Allah sudah janjikan rezeki untuk kita. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Dan dari langit sebab-sebab rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan kepada kalian. Jadi kita sudah diciptakan oleh Allah, rezekinya sudah diukur oleh Allah. Kita hanya bisa berusaha untuk menjemput datangnya rezeki dengan halal dan thayyib. Berapa banyaknya atau sedikitnya itu urusan Allah. Kewajiban kita menjemput rezeki, berusaha mencari dengan cara halal dan thayyib. Yang kedua, yang berikutnya syaqiyun au sa'idun. Manusia itu akan celaka atau bahagia. Ini bisa ada campur tangan manusia. Kalau dia pilih celaka, maka dia akan terus meniti jalan kecelakaan, jalan kebinasaan. Kalau hatinya condong pada keburukan, pasti dia celaka. Kalau dia milih jalan keburukan, maka Allah tinggal mengiyakan.
Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam Quran surat As-Saff itu ayat 5. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dan ketika manusia itu menyimpang dari jalan kebenaran, memilih jalan kesesatan, maka Allah tinggal mengiyakan. Allah palingkan hatinya dari jalan kebenaran, maka dia celaka. Bukan berarti Allah takdirkan dia celaka, tapi dia sendiri yang memilih kecelakaan, memilih kebinasaan. Allah tinggal mengiyakan. Begitu pula jika manusia memilih keselamatan, memilih kebaikan, dia meniti jalan kebaikan, maka Allah akan buka pintu hatinya sehingga hidayah kebenaran Islam bisa masuk ke dalam hatinya untuk dipahami dan diamalkan. Lah di usia yang 4 bulan ini, di saat ruh ditiupkan, kemudian semua ruh, semua jiwa diambil janjinya oleh Allah. Wa ashhadahum ala anfusihim. Dan Allah berfirman, alastu bi rabbikum. Semua jiwa, semua ruh menjawab, qalu bala syahidna. Benar wahai Allah, Engkau adalah Tuhan kami, dan kami menjadi saksi Engkau adalah Tuhan kami. Kenapa janji ini diambil oleh Allah? Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hada ghafilin. Biar nanti pada hari kiamat tidak ada jiwa, tidak ada manusia yang beralasan bahwa kami tentang ini, tentang keesaan Allah, tentang perintah ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, ini kami lengah, artinya kami belum tahu. Maka semua jiwa sudah diambil janjinya oleh Allah, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mengesahkan Allah. Dan tidak ada alasan bagi siapapun di hari kiamat untuk mengatakan belum tahu kalau saya ini diperintah untuk mengesahkan Allah. Karena semua sudah diambil janji oleh Allah. Au taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Atau nanti pada hari kiamat, biar tidak ada manusia yang beralasan bahwa yang berbuat musyrik itu hanya nenek moyang kami, bapak-bapak kami, sedang kami ini hanya keturunan bapak-bapak kami, keturunan nenek moyang kami. Kalau yang berbuat musyrik itu mereka, yang menyekutukan Engkau wahai Allah itu adalah nenek moyang kami, masa iya Engkau akan binasakan kami atas apa yang telah dilakukan oleh bapak-bapak kami dari kedurhakaan? Yang durhaka itu bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Yang musyrik itu nenek moyang kami. Kami hanya keturunan mereka dan kami mengikuti mereka. Harusnya yang Engkau binasakan, yang Engkau siksa itu mereka, bukan kami. Karena kami ini hanya mengikuti mereka. Maka semua jiwa tanpa kecuali diambil janjinya oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Semuanya mengatakan bala syahidna. Sehingga tidak ada alasan, oh saya hanya mengikuti fulan,
saya hanya mengikuti kakek kami, saya hanya mengikuti nenek moyang kami, saya hanya mengikuti bapak-bapak kami. Tidak ada alasan untuk itu. Karena semua janji, semua jiwa sudah diambil janjinya. Wa kadzalika nufassilul ayati la'allahum yarji'un. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat kami dengan sangat rinci, dengan sangat detail, bahwa semua jiwa itu sudah diambil janjinya, sumpahnya oleh Allah saat dia berada di usia 4 bulan dalam kandungan. Dan semua jiwa sudah mengatakan iya bahwa Allah Tuhannya. Dan semua jiwa sudah menyatakan menjadi saksi bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa. Ayat-ayat ini Allah jelaskan dengan sangat detail, Allah terangkan dengan sangat rinci. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar manusia yang durhaka, manusia yang maksiat, manusia yang menyekutukan Allah, manusia yang jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya, kembali ke jalan kebenaran, biar selamat dunia dan akhirat. Sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk tidak mengesahkan Allah. Ya, ada lagi. Halaman 7 masuk ke halaman 8. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Toha ayat 132. Yang dimaksud sabar dalam melaksanakan dan mendirikan sholat itu yang bagaimana, Ustaz? Wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkan anggota keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan kamu yang memerintah tadi harus lebih sabar lagi dalam mendirikan sholat. Fenomena sekarang ini kan banyak tuh. Orang hanya pandai menyuruh orang lain untuk sholat, tetapi dia sendiri acak-acakan dalam pendirian sholatnya, malas-malasan. Bapak banyak yang pinter sekarang ini nyuruh anaknya sholat. Sholat ning masjid kono tapi bapaknya tidak sholat. Dia menyuruh anaknya untuk taat, untuk sholat, tetapi dia sendiri tidak sholat. Kan ada toh bapak sing dadi gali, penjudi, pemabuk, suka zina, tetapi menyuruh anaknya untuk sholat. Dia tidak menyuruh anaknya ya lagi nih mendem bareng, itu ya enggak. You know? Ayo melu pae, tentu dia Pak, ayo wis main judi bareng. Itu jarang bapak yang seperti itu. Meski bapaknya tukang mabuk, tukang judi, tukang zina, namun dia ingin anaknya itu sholat, dan terbukti sekarang banyak bapak sing gali anak-anake disekolahke ke sekolahan yang berbasis Islam, ke SDIT, SMPIT, bahkan dipondokkan di pondok pesantren. Maka Allah perintahkan, kalau kamu menyuruh orang lain sholat, wastabir 'alaiha, kamu lebih ekstra lagi bersabar dalam pendirian sholat.
Karena orang itu kadang hanya pandai menyuruh, tetapi tidak pandai mengerjakan. Yang menyuruh kepada kebaikan harus lebih sabar lagi dalam menjalankan kebaikan itu. Maka ayatnya berbunyi wastobir, bukan wasbir. Ayatnya tidak berbunyi wa'mur ahlaka bis sholati wasbir 'alaiha, tetapi wastobir 'alaiha. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya sama, dan bersabarlah kamu dalam mendirikan sholat. Mau wasbir, mau wastobir itu sama kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi wastobir itu ada 2 huruf tambahan, yaitu alif atau hamzah dan to. Kan aslinya sobaro, kemudian menjadi istobaro. Aslinya kan ini sobaro. Kemudian ada tambahan 2 huruf alif di depan dan to di tengah. Istobaro. Ini tambahan hurufnya. Ada 2. Dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna, bertambahnya bangunan kata dalam sebuah kata, tadullu ala ziyadatil makna, maka itu menunjukkan bertambah pula maknanya. Kalau sobaro itu sabar, tapi kalau istobaro sabar yang berganda. Misal kalau sobaro itu sabar, tapi kalau istobaro itu kesabaran yang berlipat ganda, ekstra sabar, itu istobaro. Dan setiap ada tambahan huruf dalam kata bahasa Arab itu menunjukkan ada usaha yang harus dilakukan oleh pelakunya. Dalam hal ini, orang menyuruh keluarganya untuk sholat, maka dia harus menambah kesabarannya, menambah usahanya untuk mendirikan sholat. Sabar dalam sholat itu yang seperti apa? Tunaikan sholat pada waktunya. Jangan ditunda-tunda, jangan mendirikan sholat dengan rasa malas. Karena malas berdiri dalam sholat itu sifat sholatnya orang munafik. Orang munafik itu malas untuk sholat, meski pada akhirnya juga sholat. Kalau dulu orang munafik itu sholatnya yajlisu yarkubus syamsa, dia duduk mengintai matahari. Artinya orang dan gage-gage untuk sholat, tidak gembrigah untuk mendirikan sholat. Engko sik, Allah engko sik tiliki srengenge aleh sik ning kono engko sik. Begitu matahari baina qarnayis syaitan, berada di antara 2 tanduk setan, artinya sudah mau tenggelam, waktu asar sudah mau habis, qoma, dia berdiri sholat. Fanaqaraha arba'an, dia mendirikan sholat 4 rakaat ini secepat kilat, seperti ayam mematuk
makanan. La yadhkurullah illa qalila. Dalam sholatnya dia tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali, karena kejar-kejaran dengan waktu. Nah, kalau orang sekarang menunda-nunda dengan melihat jam, walah lagi setengah papat, maghrib ijik suwe, apalagi sekarang maghrib jam 6 kurang 10 menit ya. Iya tak? Jam 6 lebih malah sekarang ya. Baru setengah 4. Kemudian dilihat jam lagi baru setengah 5. Masih 1 jam setengah. Dilihat lagi jamnya masih jam 5. Masih asik beraktivitas orang dan gembrega. TKT setengah 6 ya cik santai-santai, cik baca medsos, internetan, leha-leha, cik ngegame dan lain sebagainya. Masih WA-WA-an. Begitu 6/4 wis rodok gedandapan. Ning yo ora ndang ngadeg karena masih 25 menit misalkan. Begitu jam 6 baru jerantal, ambil wudhu, berdiri 4 rakaat. Kira-kira sholatnya ya jentat-jentit, selesai sudah seperti ayam mematuk makanan. Itu sholatnya orang munafik. Dari tata pelaksanaan waktunya saja itu sudah tidak bisa sabar. Dia malas-malasan, menunda-nunda. Itu saja sudah tidak bisa sabar. Belum lagi sabar dalam hal tegaknya fungsi sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar. Orang yang sholatnya benar, sabar dalam sholatnya, itu sholatnya menjadi tameng dari 2 bentuk kemaksiatan, yaitu fahsya, keji, dan mungkar. Fahsya itu kemaksiatan, dorongannya hawa nafsu perut ke bawah, maka zina itu fahsya. Atau kemaksiatan yang madorotnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, tapi juga menimpa orang lain yang tidak melakukan. Maka seperti riba itu fahsya, keji. Setiap fahsya pasti mungkar. Setiap kekejian pasti kemungkaran. Tidak setiap kemungkaran itu kekejian. Karena yang namanya kemungkaran itu adalah kemaksiatan yang tidak bisa diterima oleh fitrah keimanan dan ketakwaan. Kemungkaran adalah kemaksiatan kepada Allah yang tidak bisa. Lal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi seorang mukmin yang waktunya telah ditentukan, tidak boleh buat waktu sendiri. Maka waktunya disiplin, tidak malas-malasan, tidak menunda-nunda, sabar untuk menjaga kedisiplinan waktu-waktu sholat. Sabar menjaga kedisiplinan sholat berjamaah. Karena biar bagaimanapun sholat jamaah itu kebaikannya 27 kali lipat dibanding sholat sendiri. Sholat jamaah itu 27 kali lipat kebaikan di sisi Allah dibanding sholat sendiri. Kalau boleh diumpamakan sholat sendiri itu 1 kebaikannya, sholat jamaah itu 27.
Ketika urusan dunia, Bapak Ibu pilih 1 juta atau 27 juta? Tanyakan nuraninya masing-masing. Ini uang 1 juta, uang 27 juta. Bapak Ibu pilih yang 1 juta atau 27 juta? 27. Ini uang 100 juta, yang ini 270 juta misalkan. Bapak Ibu pilih yang mana, 100 juta atau 270 juta? 270 juta. Partai-partai politik itu pilih 1 kursi atau 27 kursi? 27 kursi. Itu untuk urusan dunia yang pasti kita tinggalkan. Kita pilih sing okeh. Tapi untuk urusan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kenapa tiba-tiba kita pilih yang sedikit, pilih 1 kebaikannya? Kenapa tiba-tiba pilih yang sedikit? Ta'alau ilastifta'i qulubina. Mari kita tanyakan nurani kita masing-masing. Kalau urusan dunia yang pasti akan kita tinggalkan saja, kita pilih kelipatan 27, karena itu lebih banyak. Tapi untuk kebahagiaan dunia akhirat yang Allah janjikan, kenapa tiba-tiba kita pilih yang sedikit? Maka sabar dalam pendirian sholat jamaah. Selain itu, sabar dalam menjaga fungsi sholat yang tanha anil fahsya wal mungkar. Orang yang sholatnya benar, menurut Allah dalam Quran surat An-Nisa 103 itu, di kondisi dan situasi apapun dan bagaimanapun juga, orang yang sabar dalam sholatnya, dia akan ingat Allah. Baik ketika beraktivitas, ataupun ketika beristirahat, ataupun ketika tidur, ya. Hidupnya terpimpin oleh Allah, sehingga semua kondisi dan situasi dia akan senantiasa ingat Allah. Itu orang yang sholatnya benar, sholatnya sabar. Dalam situasi yang lapang, penuh dengan kemudahan, dia ingat Allah dengan cara bersyukur. Dalam kondisi yang sulit serba terhimpit, dia tidak gresulo, tidak menggerutu, tetapi dia terus ingat Allah dengan cara sabar. Itu orang yang sabar dalam mendirikan fungsi sholatnya. Termasuk sabar dalam sholat, itu tumakninah di setiap gerakan dan bacaan, ya. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Itu namanya tumakninah. Tumakninah itu penuh dengan ketenangan, istiqrar. Jadi penuh dengan ketentraman. Berdiri sholat itu hatinya tenang, hatinya tentram. Maka setiap gerakannya, setiap bacaan dilakukan secara tumakninah. Tumakninah itu ora kok terus suwe gitu, bukan. Tumakninah itu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, berada di tengah-tengah itu tumakninah. Tumakninah itu tidak harus suratnya panjang-panjang, tidak. Dan kalau Bapak Ibu mau sholat sendiri, pas sholat sendiri, sholat sunnah atau pas tahajud, monggo 1 rakaat Al-Baqarah sampai selesai. Itu boleh, silahkan. Nanti rakaat kedua Al-Imran sampai selesai.
Karena tahajud kok nanti berdiri lagi An-Nisa sampai selesai. Begitu seterusnya, monggo silahkan kalau itu mau pas sholat sendirian. Tapi kalau bapak ibu pas jadi imam, jangan memberatkan makmumnya. Karena ini alhamdulillah hafid Quran. Begitu diberi amanah jadi imam, kita sawu sufufakum, tapi menghadapnya langsung membelakangi makmumnya, sehingga tidak tahu ada makmum yang berdiri saja sudah gemetaran, tremor, sudah bergetar ketika berdiri. Ada yang sakit, nggak ngerti, wong tidak menghadap imam, menghadap makmum. Ya. Begitu selesai Al-Fatihah, sesudah imam baca waladhdallin, makmum menjawab. Sesudah itu imamnya langsung alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Makmumnya iki kok pasti mung tekan faulaika humul muflihun. Tibae tidak innalladzina kafaru sawaun. Enggak selesai. Sambung lagi. Makmumnya akhirnya dalam hati, wis iki sing terakhir wae. Sok meneh aku ra arep ning masjid iki. Dawa tenan kok nek imame iki aku wegah. Karena memang tidak kuat, fisik makmum tidak kuat. Karena mungkin sudah sepuh, mungkin sedang gerah, mungkin ada kebutuhan dan lain sebagainya kan. Begitu lain hari, wah imame kuwi mulai meneh. Tapi ketika masuk rakaat ketiga, keempat, bacaan sir, tiba-tiba makmum baru baca sampai iya kana budu, imame wis ngejak rukuk. Lah kok iki cepet men ketika sir, ketika jahar suwene ra karuan. Tapi ketika bacaan sir cepat sekali, makmumnya sampai kecontalan. Ya mungkin dengan satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung ngejak rukuk, makmumnya lagi tekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kaget iki imam iki piye to ki. Ketika tadi jahar saja panjang. Satu rakaat bisa 15 menit, 20 menit, setengah jam. Ketika sir, lah kok cepat sekali sampai kecontalan. Nah maka kalau bapak ibu jadi imam yang bijaksana, sawu sufufakum itu sambil melihat, lihat keadaan makmumnya, lihat kanan, lihat kiri, nek perlu jinjit, lihat belakang. Meski Allah anugerahi bapak ibu hafal Quran alhamdulillah, tapi bijaksanalah dalam saat mengemban amanah menjadi imam dalam sholat. Sabar, tumakninah, ya, tenang. Begitu Allahu Akbar, tenang, hati itu tenang, tentram, tidak terburu-buru, tidak terlalu lama. Jadi berada di tengah-tengah, di pertengahan. Bacaannya tetap tenang, tidak usah terburu-buru. Ya, ada lagi. Halaman 8. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'asrin
wa farriqu bainahum fil madaji'i. Rawahu Dawud. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suruhlah anak-anakmu melaksanakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat itu jika berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Pertanyaan, apakah usia 10 tahun ini mutlak untuk dipisahkan tempat tidur anak dengan orang tuanya, Ustaz? Itu anak dengan anak, ya. Ini perintah Nabi. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukullah anak kalian ketika usia 10 tahun masih ape dalam sholatnya. Wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkan anak-anak kalian kalau sudah usia 10 tahun, pisahkan tempat tidurnya. Kenapa? Karena orang itu kalau tidur tidak sadar. Sedangkan orang itu, manusia itu punya aurat. Nah sekarang kan banyak toh, kakak makan adiknya, bapak makan anaknya, ibu juga dengan anak kandungnya. Maka ini dawuh Nabi, tinggal kita ikuti. Anak usia 10 tahun pisahkan sesama anak, pisahkan tempat tidur, pisahkan juga dari orang tua tempat tidurnya. Karena nanti kalau tidur dengan orang tua, ya, orang tidur itu tidak terasa. Tiba-tiba tersingkap aurat ibunya. Misalkan anaknya 10 tahun melihat aurat ibunya. Dan anak ini biar bagaimanapun manusia itu juga akan dapat bisikan hawa nafsu setan. Nanti melihat aurat ibunya dan lain sebagainya, menyebabkan setan masuk, anak kemudian penasaran dan lain sebagainya, sehingga menjadikan sesuatu yang tidak baik terjadi pada anak. Oleh karena itu, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Mencegah keburukan lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Maslahat belum terambil, keburukan sudah potensi menimpa. Oleh sebab itu Nabi kita berpesan, wa farriqu bainahum fil madaji. Pisahkanlah anak-anak itu tempat tidurnya, pisahkan. Termasuk juga pisahkan dari orang tua juga. Kalau ini dawuh Nabi, kita tinggal laksanakan. Kenapa tempat tidur? Yaitu kalau orang tidur itu tidak terasa, tidak sadar, aurat tersingkap juga tidak sadar. Orang tidur itu hilang akalnya sementara. Orang tidur itu mati sementara. Lah ruhnya ditahan oleh Allah. Lah kalau kita bangun dari tidur, itu berarti ruhnya dikembalikan lagi oleh Allah. Makanya dianjurkan untuk berdoa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini wong Islam itu, seorang muslim tangi turu aja langsung begitu, berdoa dulu. Begitu sadar dari tidur, terbangun terus doa. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami
dari mati kami. Tidur itu berarti kita mati. Ruhnya ditahan oleh Allah. Lah nanti kalau ditahan terus oleh Allah, tidak dikembalikan, ya mati tenan, bablas gitu loh. Maka ketika bangun dari tidur, dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah, berdoa sebagai wujud syukur, ruhnya